bau yang paling busuk dalam neraka, yaitu bau yang keluar dari kemaluan orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Anda nggak percaya? Lihat Al-Baqarah 223. Nisa'ukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah kebun, tempat kalian bercocok tanam. Datangi mereka dari arah mana kalian suka, tapi kalian harus tahu etika dan tata krama. Ini kebun, kata Al-Quran. Jadi cara berhubungan badan, kata Allah, kalau kalian sudah menikah, boleh dengan gaya bagaimanapun. Dengan kayak kodok loncat, dengan serang dari sayap kiri, sayap kanan, boleh. Gaya kucing mandi, boleh. Kayak gimana? Satu, kata Allah, wa qaddimu li anfusikum. Kalian harus tahu etika dan tata krama. Gulnya di tempat yang Allah tentukan. Jangan ngikut rebot gedek dari belakang. Dan kata Allah, kalau kamu tahu etika sebagai muslim yang baik, nih yang berhubungan badan hanya dengan pasangan, jangan jajan di jalan. Itulah. Punten. Dilarang berzina oleh Allah. Kenapa? Karena banyak mudaratnya. Di antaranya rame kita HIV. Virus HIV itu konon mematikan imun tubuh. Jadi nggak punya imun, nggak punya penjagaan tubuh kita. Tidak ada kekuatan untuk menangkal penyakit yang datang dari luar. Punten, sangat berbahaya. Tadi lihat di artikel, bayangkan. Dari 26.058 orang ibu hamil itu baru di Bogor. 2.600. 2.600. Itu di Bogor. Belum di tempat lain. Kenapa terjadi? Dibuktikan oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah semenjak 15 abad yang lampau, terbukti saat ini orang yang tidak menjaga kemaluannya terkena penyakit yang sangat menjijikkan. Punten. Suatu ketika ada tamu yang datang curhat ke rumah saya. Merinding saya. Habis sembahyang asar, Bu. Begitu assalamualaikum buka pintu, baunya tercium. Merinding saya. Ini nyata. Dia ini seorang perempuan pelacur, merinding saya, Bu. Dia sakit, nanah keluar dari kemaluannya, tidak henti baunya yang minta ampun. Ini nyata. Hadis Nabi mengatakan, di surga itu yang namanya siksa dari Allah, api yang meluap-luap. Kemudian perempuan yang suka berbuat lacur, laki-laki yang berbuat lacur, digantung itu dari kemaluannya. Rasul mengatakan, dia mimpi diajak oleh malaikat Jibril jalan ke suatu tempat. Dia melewati tanur. Tanur itu suatu tempat yang atasnya kecil, dalamnya lega. Mendengar teriakan-teriakan cerita dalam tanur tadi, ngelongok. Beliau mengatakan, begitu banyak laki-laki perempuan yang sedang menggeliat kesakitan. Siapa dia, Jibril? Kata Jibril, ya Rasulullah, mereka laki-laki perempuan pezina. Maka mereka disiksa oleh Allah dengan api yang sangat meluap-luap. Ketika api dia teriak. Dia teriak-teriak sampai hancur. Masya Allah, ta'udzubillah min dzalik. Bau yang paling busuk dalam neraka, yaitu bau yang keluar dari kemaluan orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Bahkan tidak sedikit, selain darah dan nanah, ada belatung yang keluar dari kemaluan mereka. Saking dilarangnya oleh Allah. Masya Allah, itu bau yang tidak tertahankan. Berbeda dengan bau yang lain. Anda lihat, Rasul mengatakan, sepulang di Isra Mi'rajkan oleh Allah diajak mampir ke surga dan ke neraka. Di neraka beliau melihat ada orang yang di depannya daging sehat, seger, didiemin. Kiri kanan daging busuk yang sudah berbelatung, itu yang mereka makan. Rasul nanya, siapa mereka? Orang yang punya pasangan, punya suami, punya istri yang sah menurut agama.
yang halal, yang boleh, tapi mereka melakukannya dengan yang haram, dengan yang busuk, dengan yang belatungan. Maukah Anda istilahnya makan daging busuk seperti ini? Gak. Makanya hindari. Kebanyakan para suami berbuat lacur di luar, maka akibatnya istrinya, anaknya terkena HIV, bawa penyakit ke semua orang. Tegakah hati Anda? Istri, keluarga, turunan Anda menjadi sakit gara-gara Anda. Makanya stop, para suami, jangan jajan di luar, karena Rasul mengajarkan kalau kalian berjalan di luar, ada perempuan menarik hatimu, buru-buru pulang ke rumah, yang di rumah juga sama, cuman beda casing doang. Begitu. Sama kan? Iya. Makanya kalau HP ganti casing. Kalau HP, kalau pengen diganti casing, bini lu beliin baju yang mahal, bawa ke salon, dandanin, begitu. Iya. Itu hadiah Maya. Makanya Allah juga memberikan kebebasan. Jika tidak puas dengan satu, mampu adil lebih dari satu, mangga. Boleh, tapi harus dengan yang halalan toh, itu dia. Jangan entuh jajan itu mah. Sembunyi-sembunyi gitu. Istilahnya mending beli kambing, mending beli sate. Sate lagi. Kambing mas segede orang, kambing. Kambing. Ai sate mah dicicil saeutik-saeutik. Jadi jangan etana wungkul. Iya betul. Nggak sama tubuhnya. Jadi mendingan jajan atau poligami? Tergantung Anda kebutuhannya, tergantung duit Anda, mampukah membiayai bini 2, 3, 4? Jawab. Satu aja mah nggak habis-habis. Bukan nggak habis-habis, hiji ge teu kaurus cara balik. Jarang pulang. Aduh, Pak, bantuan Pak di sini Pak, saya Pak sendiri. Jarpul. Oke. Kita buka pertanyaan saja, Maya. Mudah-mudahan banyak pembahasan lebih luas lagi. Siapa yang mau nanya? Yang ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah dari Majlis Talim Al Barokah, Bogor. Ya, so Mangga Aisyah. Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Tajam Mama yuk. Ayo. Suami saya kan suka keluar. Masa di dalam terus? Bilangnya sih mau ke pos ronda. Tapi saya curiga. Kalau ke rumah janda, salah. Curiganya curiga apa? Curiga takut jajan di luar. Emang setiap malam? Iya. Ngerondanya? Ya. Apakah rumah Anda dengan pos ronda dekat apa jauh? Jauh. Oke. Apakah kalau Anda kira-kira sekali-kali nyusulin ke pos ronda berani apa kagak? Enggak. Karena Oke. Nah, berarti kita ini aja. Emang di RW lain? Iya. Gini aja mah. Kia susah amat. Neangan tukang ojek apa ponakan. Lu cari encing lu no. Di pos ronda teh aya teu aya gitu. Sudah pernah begitu? Oke. Udah, tapi nggak ada mah. Makanya curiga. Punten. Seorang istri punya tali batin yang sangat kuat dengan suaminya. Biar kalian tahu para suami. Seandainya suami kita melakukan sesuatu perbuatan yang salah, itu ngerenyet di hati. Terang ngerenyet di hati. Berasa ngeretek di hati kita. Jangan sampai cemburu buta. Mamah sarankan, nyari orang siapapun untuk menyelidikinya. Karena kalau langsung kita menyalahkannya, dosa besar. Itu suuzon haram dalam Al-Quran. Nah, itu nanti kita akan bahas lagi lebih jauh ya. Kalau istri suuzon terus sama suami boleh atau tidak, batasannya pun seperti apa ya Mama ya? Sok. Kita akan bahas sesaat lagi tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.